Jadi teman-teman nanti silakan antusias, silakan dicatat, silakan banyak brainstorming. Ibu akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian, khususnya pengalaman-pengalaman industri agar teman-teman dapat membangun dirinya dan karirnya di dunia logistik ya, maupun di dunia bisnis gitu. Itu dari saya, semoga hari ini bermanfaat. Amin. Dan teman-teman tetap sportif sampai akhir acara ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari praktisi industri yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang logistik dan juga e-commerce. Beliau adalah Bapak Ali Muhammad Kadrian yang merupakan lulusan Teknik Kimia UGM dan baru saja menyelesaikan pelatihan Container Logistic Management dari London Port Academy. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Workforce Management di Lazada Express. Dengan pengalaman lebih dari 6 tahun, beliau pernah memegang berbagai posisi penting seperti 3PL Operation Head, Subcon Ops Head, hingga Hub Manager. Langsung saja kita sambut Bapak Aldi Muhammad Kadrian. Waktu dan tempat kami persilakan. Hai. Oke, selamat siang teman-teman. Ya. Udah pada makan? Sudah. Mau makan lagi? Mau. Nanti kita agendakan ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dewi ya janji. Ya, terima kasih teman-teman dari MNP sudah mengundang gitu ya. Karena ini follow up kerjasama gitu ya. Waktu itu udah dimintain tolong, sekarang dimintain tolong lagi. Tapi senang maksudnya gitu, karena ini adalah kesempatan baru buat saya sendiri. Ya, kalau misalnya ditanya tadi dosen praktisi segala macam itu adalah hal-hal yang asing di kepala saya. Ya, jadi sekarang saatnya another milestone in my journey gitu ya, maksudnya untuk berbagi kepada teman-teman. Semoga dan saya berharap betul bahwasanya hal ini bisa membantu teman-teman untuk membuka cakrawala sendiri. Karena jurusannya apa, teman-teman? E-commerce stop. E-commerce saja. E-commerce dan supply chain. Jadi harusnya relevan sekali. Itu satu. Terus yang nomor 2, ya, materinya ini bisa jadi dari teman-teman sudah tahu. Ya, saya kemarin pas beberapa minggu terakhir pas diminta untuk memberikan pemaparan, saya tuh gampang dalam artian apa? Saya mau kasih detail, saya mau kasih teknis, atau saya mau kasih gambaran besarnya dulu deh. Baru nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya teknis bisa ditanyakan atau bisa didiskusiin. Akhirnya saya memilih yang nomor 2. Ya, jadi teman-teman disclaimer dulu, ini mungkin informasinya udah pernah teman-teman dengar, ini mungkin pernah dipelajari baik secara formal maupun informal atau melihat di TikTok segala macam gitu ya. Tapi hopefully kita bisa dapat diskusi di situ. Itu yang saya harapkan nomor 2. Oke, lanjut. Oke, halo, saya Aldin. Ya, tadi 6 tahun betul, 6 tahun plus di Lazada. Kalau misalnya di-compare sama journey-nya saya di profesional gitu, itu udah 10 tahun lebih dan kebetulan alhamdulillah kejeburnya di logistik. Kenapa kejeburnya? Ya tadi, ya kadang-kadang kompetensi sama kesempatan itu tidak sama, nggak linear, betul. Nah, tapi teman-teman di sini jurusannya udah cocok, insya Allah, amin. Ya. Banyak kok yang Ya, banyak yang nyasar gitu, betul. Ya, sekarang di Lazada Logistics atau sekarang brandnya namanya sebagai Lex. Ada yang tahu Lazada Logistics itu apa? Atau Lex itu apa? Apa nih? Langsung buat samperin kalau ada suara. Lazada Express. Tuh dikasih ngapain Lazada Express? Pengiriman paket, benar. Ya, untuk siapa? Untuk customer yang beli di Lazada. Untuk customer yang beli. Sebagai workforce management, ya, workforce. Work artinya apa? Kerja. Force. Pekerja paksa. Manajemen kerja paksa bukan. Ya, bayangin teman-teman kayak di snaker lah gitu ya.
disnakernya buat teman-teman yang bekerja di Lazada Logistics gitu. Jadi ada HR factors-nya juga, ada operation factors-nya juga. Oke, fun fact ya, ini ada yang lebih nih. Saya pernah ke 4 major island di Indonesia. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya, tinggal Irian Jaya ketahuan Papua, tinggal Papua yang belum. Ada yang sudah kelima-limanya? Belum. Bapak Ibu dosen? Dua. Betul. Ya, tadinya kemarin saya mau ngitung nih. Jawa Sumatera. Apa tadi istilahnya Bu? Jawa Sumatera? Udah Sera. Tadi kalau mau jawabin udah Sera nih. Ya. Tadi juga ada disebutkan dari saya lulusan teknik kimia, sekarang lagi ngambil S2 di kampus lain gitu ya, untuk jurusan manajemen transportasi. Ya. Tapi ya, sekarang itu saya udah menentukan, udah build my path, itu tulisannya udah ikrar ya, bahasanya begitu ya, the path my path di logistik. Kenapa begitu? Karena saya lihat ada masa depannya. Selama nih ya, tadi dengar tadi di belakang saya ada yang ngomong sasori. Ya, selama tadi paket itu belum bisa dicek, sudah bisa tiba-tiba pindah ke situ, maka logistiknya pasti akan perlu. Selama barang itu belum bisa dipindahin secara instan gitu ya, tanpa effort apapun, ya, maka logistik akan tetap ada. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan pertama, biasanya kalau beli online, belinya apa sih? Skincare nomor 1. Ya Allah. Terus, Pakaian. pakaian. Apa lagi? Parfum. Alat rumah tangga. Ya nggak apa-apa sih, cuma nanya aja sih. Idenya udah masa depan ya. Ada lagi. Saya belanja online pertama saya itu waktu itu di, kalau sebutkan nggak apa-apa sih. Ini saya space ya. Saya waktu itu belanja pertama di Zalora tahun 2011. Ya, tahu Zalora apa? Tahu ya, e-commerce yang spesialisnya di fashion, spesialis di wearables ya. Itu di 2011. Saya ingat banget promonya waktu itu, kenapa juga mau beli, karena setiap kali bikin akun baru itu dapat diskon 75.000 tanpa minimum pembelian. Jadi waktu itu saya beli, habis itu karena waktu itu lagi kuliah juga ya, habis itu saya jual lagi. Ketahuan banget mau cari duit dulu ya dari dulu. Ya, waktu itu memang begitu teman-teman. Ya, waktu itu saya beli sepatu, ingat banget. Ya, jadi tadi udah disebut ada yang beli baju, ada yang beli parfum, ada yang beli peralatan rumah tangga untuk membangun rumah tangga. Ya. Dan sekarang saya pikir juga saya juga akhirnya terbentuk habit sendiri, nggak tahu teman-teman gitu juga apa enggak. Kalau misalnya saya mau belanja sesuatu nih, karena udah terbiasa banget belanja online, belanja di e-commerce gitu ya. Ketika ada department store atau mana, melihat barangnya apa, bisa pengen nomor dulu. Cari lagi gimana? Wah, harganya selisih 2.000 gitu. Ya, akhirnya nggak jadi beli di situ. Akhirnya belanja di online. Ya, sekarang orang bisa beli macam-macam di online gitu ya. Oke. Nah, tadi belanja macam-macam di sini e-commerce landscape seperti ini. Ya, dari yang kiri atas yang kita kenal sebagai e-commerce lebih umum gitu ya. Kalau ada perusahaan saya. Ya, tapi sorry nih, yang ini harusnya udah ganti nih. Harusnya udah nggak di sini lagi. Iya. Ya, harusnya udah nggak di situ lagi. Kenapa nggak di situ lagi? Sekarang jualan apa nih? Pulsa. Jangan jual pulsa. Ya, tuh e-commerce pertama saya ini yang spesialisnya di fashion yang ada ini yang beauty dan kawan-kawan gitu ya. Ini landscape tahun 2023 atau 2022 waktu itu kondisinya begini di Indonesia dan masih akan bertumbuh. Ya, sejauh ini landscape-nya seperti itu. Mungkin nanti yang akan baru lagi itu adalah ini, ya, yang sebelah kanan ini yang selama COVID ya, selama COVID tahun 2020, 2021 tuh moncer sekali. Ya, oh ada kayak gitu. Nah, habis itu saya mau tanya pertanyaan fundamental dulu. Ini yang tadi saya bilang mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya, sering ditanyain apa sih perbedaannya supply chain dan logistics? Apa ya? Nggak usah pakai nih, saya kan praktisi, jadi maunya tuh maksudnya yang
yang simple, yang bisa dipahami semua orang. Jadi nggak perlu textbook definition atau ChatGPT prompt segala macam, nggak perlu. Saya maunya pemahaman. Ya, bedanya supply chain dan logistics. Apa itu? Yang ini ada hadiahnya. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, saya SOD, dipanggil OD dari e-commerce 2023. Jadi, saya akan mulai dari logistik. Logistik itu ibarat wadah atau ilmu yang mempelajari tentang pengiriman barang dan semua yang ada di dalamnya. Sedangkan supply chain adalah salah satu cabang dari logistik, yang dimana itu adalah ilmu juga yang menjelaskan dari pemasok atau rantai masuk dari pemasok sampai kepada pelanggan akhir. Seperti itu sih, kalau secara umum. Mantap. Terima kasih. Siang Pak, saya Bagus Marinda. Kalau di secara simpel supply chain sama logistik itu, supply chain itu kayak apa ya? Kayak media. Logistik itu MNP, jadi logistik itu ada di dalam alur supply chain. Itu sih. Oke. Jadi logistiknya adalah bagian dari supply chain gitu ya. Dari supply chain. Oke. Supply chain itu secara keseluruhan dari produsen sampai ke customer-nya Lazada. Bahasa bagus kemudian. Thank you. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ngasih analogi juga nggak apa-apa. Ada lagi? Situ satu, tutup dulu. Sudah? Saya deh. Ya. Aku izin memperkenalkan diri, aku Andis dari e-commerce angkatan 2024 semester 2. Kalau logistik itu nggak beda jauh jawaban aku dari yang lainnya. Cuman logistik itu metode-metode dari dalam supply chain itu gimana? Misalnya dari sini dari distributor ke konsumen, terus dari supplier ke distributornya gitu. Jadi tahap-tahapan di dalam supply chain. Kalau supply chain itu dari artinya aja kan udah rantai kan. Jadi keseluruhan dari supply rantai dari sang produsen ke tangan konsumen itu rantainya disebutnya supply chain itu sendiri. Jadi logistik itu bagian dari supply chain. Mantap, tepuk tangan dulu buat kita. Benar, ya. Saya udah bilang benar aja kepada gitu. Ya, minimal secara pemahaman sudah cocok. Ya, soalnya kalau misalnya textbook textbook definition mungkin nanti akan memberikan yang lebih komprehensif gitu ya. Tapi kalau saya membayangkan supply chain sebagai orang yang bukan secara formal belajar di supply chain adalah kalau misalnya rantai tadi kan disebut rantai gitu ya, rantai pasok. Kalau misalnya makanan tuh from farm to table, ya dari sawah, dari kebun sampai jadi di meja makan buat dimakan, itu supply chain, ya. Tapi ya aktivitas mindahin barang dari kebun hasil panen sampai ke tempat pengolahan, habis itu dari tempat pengolahan diproduksi di segala macam jadi produk setengah jadi segala macam sampai dipindahin ke distributor. Aktivitasnya itu supaya menjadi barang dan lain yang mendukung sampai jadi makan di tempat pengolahan. Di situ logistik. Ya. Jadi supply chain yang tadi itu adalah gambaran besar. Enablernya atau yang menjadikan supply chain itu berfungsi salah satunya adalah gitu ya. Oke, good. Nah, itu ya. Nah, jadi ya logistiknya itu jadinya apa yang bekerja di belakang layar ya di modern business ya, yang memastikan dari kita order di aplikasi sampai itu nyampe di tangan kita di depan rumah kita gitu ya, ada aktivitas logistik di belakang ya. Mau itu tadi judulnya, mau itu managing inventory mau itu picking and packing mau itu pesan ordernya truk untuk datang ke gudang kita itu semuanya logistik ya. Nah, kalau misalnya ini saya spesifikin ya, kalau misalnya e-commerce logistics secara garis besar itu sebenarnya
3. Ya. Nah, tadi disebutkan nih. Nah, ini sekali lagi mungkin ya, saya mau disclaimer lagi, mungkin teman-teman nanti akan menemukan istilah-istilah yang perfektif. Soalnya gini, ada yang bilang soalnya kalau misal aktivitas itu yang udah sampai ke customer itu semuanya last-mile. Ya, pokoknya bukan urusannya dari produsen, itu udah urusannya pengiriman ke customer, sebutannya last-mile secara textbook. Cuman kalau misalnya di industri, at least di industri yang saya kenal, itu aktivitas logistiknya itu ada dari first mile, middle mile, sama last mile. Ya, first mile ini kaitannya sama yang dengan seller, yang pemilik barang. Ya, kalau di e-commerce, pemilik barang itu ada 2. Yang pertama sellernya sendiri, yang jualan di marketplace. Yang kedua bisa jadi e-commerce sendiri yang punya barang atau warehouse. Ya, teman-teman pernah belanja di mana? Ada yang pernah belanja di Lazada? Nah, kalau di Lazada ada yang namanya last mile, tahu? Last mile, yang barangnya asli, yang barangnya ya segala macam. Itu rata-rata itu barangnya disimpan di gudangnya Lazada sendiri. Ya, di Tokopedia misalnya, judulnya apa? Dilayani Tokopedia. Itu barang yang berasal dari warehouse dia. Kalau Shopee namanya Shopee Mall, betul? Ya, itu jadi adalah sebuah value yang diberikan oleh perusahaan e-commerce yang tujuannya apa? Memastikan barangnya ada, memastikan barangnya asli, ya, reviewnya bagus, yang beli banyak, segala macam gitu ya, supaya teman-teman buyer, teman-teman customer itu dengan yakin, dengan mantap untuk beli barang. Dari sisinya perusahaan juga diuntungkan, jadi ada bisnis. Ya, dengan brand tertentu misalnya dari Lazada bekerja sama dengan Ration Pack misalnya begitu. Lu jualan susu, lu nggak usah bikin e-commerce lu sendiri, lu nggak usah bikin divisi digital marketing lu sendiri, lu jual aja, simpan barang di tempat kita, lu manage akun seller di Lazada misalnya begitu. Ya, jadi the whole logistik proses dari order yang masuk, di picking packing sampai dia terima customer diurusin sama e-commerce platformnya sendiri. Jadi bisnisnya gitu. Nah, kalau yang dari seller tadi, e-commerce berarti hanya sebagai wadah. Wadah untuk apa? Wadah untuk mempertemukan yang beli dengan yang jual. Jadi yang ada duitnya. Yang ada duitnya tadi yang disimpan di gudang atau yang sebagai wadah. Yang mana? Yang ada duitnya. Buat e-commerce. Wadahnya gitu. Yang jadi wadahnya, yang jadi marketplace-nya. Iya. Ada pendapat lain? Kenapa itu ada duitnya? E-commerce kenapa ada duitnya? Karena mungkin dia bisa dapat komisi dari tadi penjualan itu kan dia cepat tuh. Misalnya barangnya itu laku di platform itu mungkin bisa dipotong adminnya itu buat masuk ke perusahaan itu. Entrepreneur sekali. Benar. Ujungnya begitu. Kalau kata vendor, endgame-nya begitu. Ya, endgame-nya begitu. Dan itu sekarang sudah terjadi. Beberapa kalau misalnya teman-teman kalau di Instagram ada beberapa namanya e-commerce e-posting, tahu? Atau e-commerce lah, mungkin teman-teman tahu gitu ya, dan follow. Ya, banyak informasi begitu. Sekarang sudah diomongin bahwasanya kok tiba-tiba ada biaya jasa besar untuk biaya promosi lah, untuk apa segala macam gitu-gitu. Karena memang ujung-ujungnya e-commerce harus bikin uang, ya, harus nikmati, nggak bisa selama ini jadi great. Ya, jadi dua-duanya harus menghasilkan uang, baik yang dari apa tadi, yang kerjasama dengan brand atau yang kita sebut dengan B2B, ataupun yang sebagai wadah untuk seller berjualan di e-commerce platform. Ya. Nah, itu aktivitasnya tadi, sorry agak geser sedikit. Itu tadi adalah aktiviti first month di depan yang berkaitan sama yang punya barang, gitu ya. Jadi di sini ada aktivitas apa? Ada aktivitas penyelesaian order, ada aktivitas picking and packing, ya, dan kawan-kawan. Ya. Baru yang kedua, kalau misalnya sudah paketnya udah siap nih, sellernya bilang paketnya udah siap di pick up, paketnya udah ready untuk dikirimkan ke proses selanjutnya. Ya, di situ di tengah-tengahnya ada proses middleman. Nah,
Di sini ada tulisan aktivitas apa? Sort and line haul. Kalau sort artinya apa sih? Sort Pendek. apa? Saya cuma dengar sekali doang nih, nggak ada yang suaranya kan? Ya, ini safe space teman-teman, nggak ada jawaban yang salah, gitu ya. Safe space. Sortir barang, betul. Kenapa barangnya perlu disortir? Karena buat misahin tujuan yang mana, terus bisa dibagi juga sih. Ini bagian ini ke tujuannya ke A, ini ke B. Saya buat routing juga bisa disortir. Wah, luar biasa. Betul sekali, betul. Karena ada tujuan pengiriman, ya. Teman-teman kalau melihat label ada kode aneh-aneh biasanya gitu ya. Ya, ada kode-kode macam-macam yang tujuannya tadi betul untuk mempermudah proses sortir. Paket ini habis dari seller, memang dari seller sudah langsung dipisahin berdasarkan tujuannya. Kalau teman-teman dari seller mau melakukan itu nggak? Ngapain? Ya, yang penting paketnya udah di-packing, udah disiapin, udah dibungkus, udah ditempel label. Ya, ini silakan kurir ambil. Atau ada yang mungkin sellernya langsung ngedrop ke tempat lokasi tertentu, gitu ya. Nah, tapi ya tadi itu tadi karena ada tujuan pengiriman, betul sekali. Ya, apakah semua tujuan dari satu Indonesia dikirimkan dari satu titik? Mungkin nggak? Mungkin. Pasti ada tersebar di berbagai cabang, ada fasiliti logistiknya masing-masing. Nah, tempat itu, ya, itu tadi disebut di prosesnya namanya middleware. Ya, sorting proses. Intinya adalah betul kerjain sorting proses. Line haul, ada yang tahu line haul artinya apa? Ini bahasa kerennya dari tracking. Bahasa kerennya dari antar barang menggunakan truk. Kalau di kami nyebutnya line haul, betul. Line haul and shuttle. Ya, jadi intinya dari satu fasiliti ke fasiliti yang lain, A ke B, B ke A, dan kawan-kawan itu aktiviti line haul atau shuttle. Ya, ketika barangnya sudah sampai di misalnya dari pengirimannya ke ini sini kecamatannya apa? Serpong sebutlah begitu gitu ya. Di sini nyampe di kecamatan Serpong, ada satu fasiliti yang mengantarkan ke area Serpong. Di situ aktivitasnya yang sudah bersentuhan sama customer, sudah bersentuhan sama bayar. Aktivitinya namanya mas, gitu ya. Kayak teman-teman yang tadi bilang ada kurir belum terima COD, yang lagi mandi segala macam, nah itu di sini semua tuh. Ya. Gitu. Oke. Nah sekarang di logistiknya nih, sekarang nih, ya. Ada di logistics and 4PL, ada in-house logistics. Ini saya nggak tahu kenapa judulnya namanya logistics, namanya juga menyadur. Ya. Ada regional enablers. Nah, saya mau tanya sekarang, enablers di sini. Ya. Enablers artinya Apa yang mana? Enablers. Yang mana ya? Enablers. Ini dia. Ya boleh lah gitu ya. Kadang-kadang ada kata-kata bahasa Inggris nggak bisa langsung ditranslate ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sama teman-teman enablers di sini dari kamu? Menyediakan barang. Apa? Menyediakan barang. Menyediakan barang. Menyediakan bukan barang. Apa? Kalau barangnya disediain apa berarti? Menyediakan jasa. Jasa apa yang disiapin? Jasa ini antar barang. Jasa antar barang. Oke. Beberapa ada yang antar barang tapi bukan itu jawabannya. Oh salah ya. Ya, saya bilang deh kata kuncinya. Ini si enablers ini ada karena ada e-commerce. Tempat penyimpanan, salah satu aktivitinya ada tempat Distribusi. penyimpanan. Gini, saya kasih contoh gini. Teman-teman di sini ada yang jualan online nggak? Jualan apa? Jualan sofa. Pura-pura. Ini kalau kasih pura-pura contohnya. Jualan makanan pura-pura jualan ya? Makanan pura-pura jualan, oke. Jualan ini gimana? Kalau ada order masuk? Tapi data itu dari mana? Order pakai. Betul. Nah, ini terus di sini, teman-teman. Aktivitinya adalah tadi picking and packing, order management. Ya, bayangin teman-teman, sehari ordernya berapa? Sehari ada ordernya berapa? Berapa? Tergantung rata-rata aja.
Lebih dari 3? Lebih dari 3? Oh, oke. Ya. Ya jadi teman-teman, namanya siapa? Jawabanka rata-rata ordernya lebih dari 3 per hari. Bayangin kalau misalnya teman-teman di sini menjadi seller, ordernya udah lebih dari 5.000 paket sehari. Ya. Kalau misalnya begitu, opsinya terbuka. Apakah seperti Jawabanka akan mengerjakan picking and packingnya sendiri, nge-print labelnya sendiri, habis itu labelnya ditempelin ke paket yang udah di-packingin, atau pekerjaan tadi itu dioper ke penyedia jasa. Nah di sini teman-teman aktiviti enabler itu di situ, ya. Enablernya ngomong begini, lu daripada lu repot-repot nyimpan barang, ngatur stok, picking and packing, labeling segala macam, udah dikerjain di gua aja. Ini makanya tadi saya bilang ini pekerjaan ini tuh ada karena e-commerce-nya maju sekali. Ya, banyak seller-seller yang mungkin merasakan manfaatnya daripada kemudian sendiri, mendingan kerjasama sama enabler, misalnya sama Zflow gitu ya, ya untuk mengerjakan aktivitas tadi. Ya, nanti teman-teman kalau misalnya belajar online lagi, ya cek di labelnya ada tulisan yang ada dari enabler ini atau karena pada dasarnya pekerjaan mereka begitu betul untuk mengurangi bebannya si seller jualan. Ya, jual. Jadi tujuannya apa? Supaya seller fokusnya itu fokus jualan, fokus bikin marketing dan kawan-kawan tanpa direpotkan dengan aktivitas logistik. Pak, kalau misalnya begitu logistiknya merepotkan kan? Iya. Gitu aja jawabannya. Ya. Terus apa lagi? In-house logistics. Nah, ini ada yang bisa kasih definisi in-house logistics artinya apa? Kalau dari nama-nama brand sih harusnya udah berkabar. Apa artinya in-house logistics? Kurir. Kurir? Kurang tepat. Ayo lagi lebih dalam lagi. In-house, in artinya? Dalam House artinya? rumah. Dalam rumah, logistik dalam rumah ya. Iya betul. Ayo lebih ini lagi. Warehouse. Berarti artinya harus itu punya penyedia pengiriman. Mantap sekali. E-commerce-nya punya apa tadi? Penyedia pengiriman. Penyedia jasa pengiriman sendiri. Kenapa sih e-commerce mau punya penyedia jasa pengiriman sendiri? Biar nggak bergantung sama legasi. Bisa sih ya. Terus juga manajemen resiko. Terus juga dia mau punya pengiriman yang centralized sama in-house sama merknya kan sama marketplace-nya. Jadi lebih efisien dari segi Jawabannya betul, tepat sekali betul. Ya. Tapi kalau itu di summary jawabannya adalah kontrol cost, kontrol service, kontrol macam-macam. Karena namanya tadi yang namanya udah nama sendiri, jadinya bisa lebih mudah dikontrol. Kakak adik, tapi kadang-kadang adik sendiri susah gitu kontrol. Oke. Ini ada legacy trivial, berarti pemain-pemain trivial memang sudah umum gitu ya. Maksudnya untuk aktivitas kalau misalnya kita secara customer retail, customer perorangan mengirim barang mungkin bisa dilakukan langsung di di legacy trivial. Oke, nah, ya tadi udah disampaikan logistik tadi itu intinya apa? Intinya adalah tadi kan nganterin barang dari kebun sampai ke tempat meja kita makan, betul? Nah di situ di setiap prosesnya itu ada di setiap prosesnya itu kan ada orang yang diberikan, orang yang diproses selanjutnya segala macam. Ya, itu kan berarti customer sendiri. Customer sendiri di sini bukan berarti orang yang beli di ujungnya aja teman-teman. Ya, kalau misalnya tadi dibilang dari sellernya ada ke distribution center, berarti dari sudut pandang seller, distribution center adalah customernya. Dari distribution center dikirimkan lagi ke distribution center yang lebih kecil-kecil lagi, misalnya distribution center yang lebih kecil itu adalah customernya sendiri dari proses sebelumnya sampai ke end customer. Ya, jadi the whole logistic proses itu ada customernya sendiri, baik internal maupun eksternal. Dan itu namanya customer berarti ada ekspektasi, ya. Pengalamannya harus ya. Nah ini saya cuma ngambil contoh aja gitu ya. Jadi apa sih yang diharapkan dari sebuah aktivitas logistik gitu ya? Barangnya harus benar, jumlahnya harus tepat, waktunya harus tepat, kondisinya juga harus tepat, alamatnya benar, customernya benar,
costnya juga Benar. banyak bener ya. Betul. Ya ini saya ambil dari DHL punya slogan. Ya, jadi semua kebenaran ini itu yang diharapkan terjadi selama proses aktivitas logistik itu terjadi. Ya, sekali Jumatnya benar segala macam. Kalau misalnya ada salah satu aja dari ekspektasi ini nggak muncul atau nggak tepat, ya bisa jadi ya tadi ada komplain lah, ya barang yang nggak tepat segala macam ada aja di komplain. Komplain itu siapa? Kurirnya. Kurirnya. Oke, lanjut. Ini tadi ya teman-teman, kalau misalnya jawaban tadi jualan, ya dari bayarnya itu check out, itu yang terjadi apa aja sih? Nah kita lihat sekarang. Bayarnya check out, ya. Habis itu seller cek stok. Ini harusnya tidak terjadi lagi, karena harusnya stok yang terjadi di e-commerce itu, ya itu harusnya kalau misalnya barangnya masih ada, ya berarti stoknya masih ada juga, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman, coba tuh jualannya di satu e-commerce atau dua e-commerce, ada di dua e-commerce. Nah itu, ya bagaimana jawabannya sendiri ngaturnya gimana? Selalu update stoknya terus di masing-masing e-commerce. Oh, langsung dihabisin stoknya, betul. Ya, nah itu tadi kalau misalnya di scale up, bayangin kalau misalnya kita jual di 5 e-commerce platform, ya berarti 5-5-nya berarti harus menyimpan terhadap stoknya sama, gitu ya. Nah itu aktivitas yang dikerjain juga sama ini berbeda. Ya, setelah cek stok barangnya ada apa enggak, kalau misalnya ada berarti di picking and packing, ya. Setelah udah picking, packing, labelnya udah ditempelin di paketnya, habis itu di pick up sama kurir atau tadi ya di drop ke counter yang bisa menerima paket yang sudah di packing, masuk ke sorting proses, dari sorting proses itu ke last mile facility, dari last mile facility habis itu ada sorting proses kedua. Kenapa sih kok ada sorting proses lagi? Udah nyampe last mile facility kok masih di sorting lagi? Itu untuk nyari alamat, benar alamat kita itu ya teman-teman. Level 1-nya negara, level 2-nya provinsi, level 3-nya kota kabupaten, level 4-nya kecamatan, level 5-nya kelurahan atau desa, level 6-nya RW dulu, habis itu level terakhirnya kadang-kadang di daerah nggak ada yang RW, adanya dusun atau namanya daerah, suatu daerah segala macam gitu-gitu. Ya, levelnya tadi banyak benar. Ya. Nah itu tadi makanya diperlukan sorting proses kedua, gitu ya, yang bacain alamat segala macam gitu. Nah baru diantarin sama kurir ke customer. Udah panjang-panjang dari ujung, dari bayar check out, dari seller, dari pick up, sorting, masuk ke facility, ke sorting proses, di kurir delivery, habis itu tahunya cancel. Ya begitu. Tapi ya that's the beauty of e-commerce. Karena dari kan memang yang ditawarkan kemudahan dan tidak perlu ada komitmen di depan. Karena transaksi ini gimana? Transaksi jauh deh. Kalau jauh deh ada komitmen gitu. Pas mau beli. Hah? Apa komitmennya? Kalau jauh deh, Bayar ketika barang sampai. kalau misalnya mau bayar, tapi boleh dong, misalnya saya cuma mau belanja COD, tapi pas udah nyampe barangnya boleh jual, boleh? Boleh aja sih, tapi kan Nggak etis, benar, masalahnya itu Pak. Yang etis itu kalau customer seperti Bapak semuanya, ya, berarti volume kita mungkin turun 3 kali lipat. Ya, kadang-kadang begitu, ya bisa jadi ya kalau mau berbaik sangka dikit, datang aja dapat tangan, belum gajian, tapi setiap hari alasan itu terus. Itu kita ini. Nah, secara garis besar e-commerce order itu journey-nya seperti ini. Ya, tapi ini teman-teman adalah a very simplified version of an e-commerce order di proses dari proses di seller sampai paketnya diterima sama customer. Dan ini hanya forward journey. Kalau ada forward berarti kebalikannya apa? Backward. Return, ada reverse journey, benar. Ya, customer udah terima barang, habis itu nggak cocok ya. Mau dibalikin kan, prosesnya berarti diulangin lagi sampai diterima kan. Ya. Oke,
Jadi yang involved di logistik ada siapa aja teman-teman? Ada seller tadi yang jualannya, yang punya barang, yang menggunakan e-commerce sebagai wadah, sebagai tempat untuk berjualan tadi, menghubungkan antara penjual yang mau jual dengan yang mau beli. Ya, habis itu ada e-commerce platformnya sendiri, si wadahnya itu sendiri, ya, yang nyiapin wadahnya, yang nyiapin tempatnya, yang nyiapin platformnya untuk pertemuan tadi gitu ya. Habis itu ada warehouse center or fulfillment center yang nyimpen barang, yang melakukan sorting, yang packing, ya, itu dilakukan di situ. Ada tracking services, ya, yang antara facility A ke facility B dihubungkan, ya. Ada kurir dan ada bayarnya sendiri, ya. Sekali lagi, ini garis besarnya begitu. Kalau misalnya mau diintirin lagi, kalau di Zoom bisa nih. Itu kalau mau di Zoom lebih banyak lagi orang. Ya, dalam satu facility bisa jadi departemennya terpisah lagi. Teman-teman di sini udah belajar warehouse? Ya, di warehouse saja secara garis besar terbagi jadi 3. Ada yang inbound, ada yang inventory, ada yang outbound. Ya, itu tadi kalau bisa di zoom in masih banyak lagi secara stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas logistik secara umum e-commerce. Ya, itu banyak sekali. Ya. Satu facility aja, ya, di warehouse kami yang terbesar di Cimanggis, Depok, itu setiap harinya itu on normal day saja bisa jadi ada lebih dari 3.000 orang dalam satu hari. Ya, itu yang tadi semuanya aktivitasnya tersebar dari yang inbound, dari inventory, dari packing, dari labeling, sampai loading barang lagi ke truck dan kawan-kawan gitu ya. Itu banyak sekali. Dan kalau misalnya di tanggal kembar gitu ya, atau Harbolnas segala macam jumlahnya bisa 2 sampai 3 kali lipat orang. Ini karena di sini belanja dulu. Oke. Nah, tadi ayo coba diingat lagi. Tadi aktivitas logistik di e-commerce secara garis besar terbagi jadi berapa? 3. Yang pertama. Nah, sekarang ada statement di depan nih langsung. Ada statement di depan. Ya, why is last month the hardest? Ya, kenapa the hardest? Tadi udah ada kisi-kisi. Boleh. Memperkenalkan, saya Nurani dari kampus dari e-commerce 2024. Nah, kenapa last mile ini paling sulit? Karena itu tuh titik penentuannya. Ini menurut saya ya kan. Karena kan kalau dari awal itu cuma kayak proses pemesanan, kayak packing segala macam, nggak ada keputusan dari si pembeli ini. Nah, kalau misalnya di last mile ini kan proses dari menerima barang, jadi kayak tadi ada sistem COD. Nah, ini tuh untuk keputusannya itu kan dari si pembeli, jadi dia kayak mau bayar atau enggak, jadi banyak kayak struggle yang dialami, entah itu nanti dari pengirimannya, kesusahan di perjalanan, atau dari pembelinya tersendiri. Itu masalahnya. Mantap sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Riani, sering belanja? Sering, benar. Tahu dari susah suka dukanya di last mile. Ya, betul. Saya pun masuk Lazada pertama kali, pertama kali itu sebagai last mile manager. Ya, waktu itu di fasilitinya itu di Cipete, tahu Cipete ya? Sekarang udah jadi tempat skena banget ya. Udah ada stasiun MRT, ya sepanjang jalan warung kopi mungkin ada 17 gitu ya. Tapi nggak ada tempat parkir ya sih, itu yang masalahnya kalau Cipete. Ya. Nah dulu saya waktu itu fasiliti ada di jalan Cipete Raya yang masyhur itu ada satu fasiliti logistik. Ya, dia serve 5 kecamatan. Volumenya satu hari waktu itu 12.000 sampai 15.000. Jumlah kurirnya 100 sampai 120 yang bekerja setiap hari. Ya, dan setiap hari ada aja masalahnya yang kayak tadi dia itu. Ya tadi udah dari ujung, dari belanja sampai tiba-tiba di depan customer-nya bilang, cancel aja nih, saya nggak pegang duit. Boleh nggak? Boleh. Ya, emang begitu adanya. Belum lagi yang kalau misalnya tadi, ya, tadi dari level 1 dari negara sampai level 7 RT gitu ya, ada yang nggak nulis nomor rumahnya, ada yang nggak nulis RT RW-nya. Akhirnya kurirnya harus ngapain? Nyasar. Ya, betul. Semua cerita
kehidupan kurir itu nyata adanya teman-teman. Ya, itu curhatan di situ ya apa namanya bumbunya banyak lah, cuman ya nyatanya begitu. Betul. Ya. Terus apalagi masalahnya asma tadi, teori tadi udah disebut, alamat tadi udah disebut, ya belum menentukan rutenya. Nah ini biasanya masalahnya masalah kurir baru, ya menentukan rutenya itu, ya saya kasih tahu aja teman-teman, ya orang-orang yang berada di dalam fasiliti itu, orang-orang yang bekerja di logistik itu belum tentu tahu cara nentuin rute yang benar itu seperti apa, belum tentu tahu. Pun kalau misalnya tahu, kurirnya belum tentu mau ikutin. Ya, karena misalnya apa? Karena pasti ada strict smart knowledge yang memang cuma diketahui sama orang-orang yang bekerja di lapangan, yang bekerja di jalan. Ya, ngeliat di peta deket nih bisa begini, nggak tahunya ada sungai. Lu gua disuruh berenang pak, gitu. Ya, ada yang seperti itu. Itu cara ketiganya penentuan rute. Ya, karena rata-rata kurir di Indonesia gitu ya sifatnya mitra. Dan kalau misalnya sifatnya mitra itu berarti dia dibayar itu per pengiriman misalnya, ya, per pengiriman atau dia per hari masuk segala macam gitu. Jadi dia harus produktif, ya, dia harus kalau mau harinya banyak berarti pengiriman paketnya juga harus. Ya, itu sebagian kecil dari kenapa last mile itu the hardest challenge in especially in e-commerce logistics di industri e-commerce. Gitu. Ya, last mile yang pasti paling susah. Dan tadi saya senang banget tadi disebut juga bahwasanya ya tadi kalau satu kurir kalau tidak aktivitinya pick up, ya mungkin sellernya jumlahnya nggak banyak. Dan satu seller itu ketika disamperin bisa jadi paketnya lebih dari satu. Kayak tadi Bangka misalnya, ya satu hari bisa lebih dari 3 paket yang bisa. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita ketemu satu buyer, bisa jadi satu buyer cuma pesan 1 paket. Habis itu dikali 100, berarti dia setiap hari harus ada 100 titik pengantaran yang bisa jadi harus samperin satu-satu. Gitu. Kebayang ya? Kenapa kalau misalnya dalam konteks e-commerce di logistik last mile itu pasti akan lebih kompleks, pasti dia akan lebih punya tantangan sendiri. Nah, apalagi tantangannya begini, ya sekarang jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? 38 ya. Yang tambahannya di provinsi Papua, benar kan? Benar kan? Ya nasi gue sih soalnya tahunnya 34 juga 76 ya, ya, ini aja ini gambarnya apa ini, sorry teman-teman ya, di sini udah dibagi ya, apalagi kondisinya begini ya, apalagi kondisinya seperti ini, salurnya rata-rata ada di sini ya, salur rata-rata di sini, akses kalau di Lazada salurnya sendiri itu 70% adanya di Jabodetabek, 70%, sisanya untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia. Ya, udah gitu mau belanja nggak kalau gratis? Ya, Indonesia artikel challenge ya. Memang ini adalah blessing sekaligus challenge kalau misalnya dalam konteks Indonesia. Ya, kita punya lebih dari 17.000 pulau, konsentrasinya adanya di Pulau Jawa, sedangkan untuk pengiriman ini diperlukan. Nah, kenapa sih? Ya, waktu itu dia bilang ngirim ke luar negeri, ngirim ke Singapura atau ngirim ke China itu lebih murah daripada ngirim ke Sulawesi. Ada yang tahu kenapa nggak? Oh ya, ada yang di sini ya, audiensnya di sini kurang diperhatikan ya. Tadi dia tunjuk tangan kan kak? Ada yang tunjuk tangan ya? Oh ya nggak boleh. Enggak, ya udah boleh. Kenapa? Mungkin kalau karena ke jalur mana tadi kak? Misalnya tadi ke China dibandingin sama ngirim ke Gorontalo. Ya, ke Sumatera ya. Nah mungkin karena di antar pulau kita tuh dari fasilitas logistiknya itu kan belum rata gitu, nggak semua nggak semua itu bagus gitu. Sedangkan kalau untuk transportasi ke Cina, ke Singapura, itu kan kita melewati jalur yang benar-benar banyak, kayak kita tuh banyak yang liburan ke sana, jadi jalurnya tuh udah diperbaiki gitu, jalurnya bagus gitu ya. Jadi jalurnya lebih gampang sana daripada ke pelosok-pelosok di Indonesia kita sendiri. Ya. Tapi ada yang lebih fundamental lagi. Kenapa ngirim ke Gorontalo itu lebih mahal daripada ngirim ke Cina untuk kirim per kilo?
Ada yang lebih fundamental lagi. Betul, salah satu faktor adalah facility ke frekuensi pengiriman ke sana segala macam bisa jadi dari dan cost. Betul. Tapi ada yang lebih fundamental lagi. Jawabannya sih itu kalau dan tadi udah disebut. Kenapa? Politik lebih fundamental lagi. Regulasi itu. Nah, dia yang misalnya yang banyak yang belinya itu dari daerah yang lain, dan misalnya kita distribusinya di Jawa, misalnya yang dibelinya di Sulawesi itu, pengirimannya itu mahal itu mungkin karena bahwa barangnya itu nggak banyak juga, karena yang dibeli di daerah sana itu dikit pembelinya. Betul. Ya mungkin itu sih. Ya itu udah 60%, 70%. Betul. Ini salah satu ini. Tadi dibilang apa tadi? Salahnya rata-rata tadi di sini 70% secara sumber itu ada di sini. Sisanya berarti 30% disebar di tempat yang lain. Betul nggak? Bayangin teman-teman jadi pengusaha truk, ya, ini disuruh ngirim dari Jakarta, disuruh ngirim ke Lombok. Gitu. Itu pakai truk loh teman-teman. Karena itu yang paling hemat sekarang pakai truk. Walaupun udah ngelewatin 2 pulau ya, udah. Kalau itu nggak rata, tapi pakai truk. Tapi ini memakan bisa jadi lebih mahal daripada saya ngirim ke Madura. Karena apa? Karena begitu truk gua nyampe ke Lombok, ya, di situ ada muatan balik kan? Belum tentu ada. Belum tentu ada. Kita ngirim banyak nih. Kita ngirim 1 truk full kirim ke Lombok. Nyampe Lombok, truknya harus kembali dalam kondisi kosong. Betul. Jadi saya sebagai supplier tentu saja tidak mau menanggung semua beban itu. Benar nggak? Akhirnya bebannya ditanggung sama siapa? Sama yang menggunakan jasa. Kalau misalnya yang menggunakan jasa mau kirim ke Lombok, dia harus menjamin truk gua bisa kembali lagi ke pool gua. Saya pool gua ada di Jakarta. Ya, that's what driving the cost of logistics Indonesia upwards. Kalau kirim ke China, setiap kontainer kita yang dikirim ke sana sudah pasti ada jaminannya dari sana akan kembali dalam kondisi penuh atau minimal ada barang. Ya, bayangin teman-teman gitu. Kalau kita kirim dari Jakarta kirim ke Gorontalo, nyampe Gorontalo bisa jadi kondisinya kosong. Ya, akhirnya apa? Effort yang dilakukan. Akhirnya ya udah, ayo cari yang mau sini kumpulin pengiriman yang mau balik ke Jakarta, ada yang mau digabungin ke Polda segala macam. Ya, itu namanya LTL. Apa LTL? Nanti saya tahu ya. Intinya 1 truk ya, tapi multiple customer bisa digabungin dalam 1 truk untuk dikirim ke sana supaya barangnya pengirimannya murah. Ya. Nah itu tapi yang secara fundamental teman-teman ya, karena tadi betul karena masalah politik lah, karena masalah ekonominya enggak merata lah segala macam, sehingga apa? Ya tadi muaranya itu adalah ketika kita ngirim ke Lombok belum tentu ada barang balikan, belum tentu truknya atau kendaraannya bisa digitalisasi kembali. Good. Free shipping culture tadi bisa disebut ya. Kan? Sini ada nggak yang belanja terus tiba-tiba nggak dapat diskon atau nggak dapat gratis, mungkin akhirnya belanja di belanja. Banyak ya. Justru kita mau belanjanya itu karena kalau misalnya kasih ongkir dulu ya. Nah sekarang pertanyaannya, do you think free shipping is truly free? Yes or no? Yes or no? No. Then who bears the cost? Siapa kira-kira yang nanggung cost itu? Siapa ya? Pembelinya nggak nanggung nih. Ongkirnya harus 10.000 tapi nggak platformnya. Yes. Yang menanggung juga dulu. Ya. Sellernya sendiri, kalau misalnya dia mau jualan, dia mau ikutan promo, dia harus ngeluarin uang. Ya, uangnya judulnya adalah uang promosi gitu ya. Tapi uang promosi itu digunakan sama e-commerce platform untuk apa tadi? Ya untuk mensubsidi pengiriman tadi. Terus e-commerce platformnya sendiri tentu saja gitu ya. Ya, gratis ongkir, diskon belanja minimum pembelajaran tertentu segala macam itu juga untuk tarik
betul orang supaya berani. Sama ya, tentu saja yang berada di sini, ya harga itu ditekan terus, betul. Ya, bayangin teman-teman, saya waktu itu ya, belum lama, 1 bulan yang lalu, saya suka banget makan keripik si Padang tuh, keripik balado, singkong, ya, yang lengket-lengket itu, ya. Itu saya waktu itu ketemu mereknya namanya, ini bukannya dia bukan sponsor ya, tapi waktu itu enak banget pokoknya. Ya, kan biasanya beli yang Christine Hakim, betul kan ya, Christine Hakim ya, yang paling terkenal pokoknya itu deh. Tapi waktu itu ditemu dibawain sama teman saya di Padang, namanya 2/7, serius namanya 2/7, gitu. Itu dijual di Padang langsung. Saya waktu itu belinya tidak di Lazada, karena di Lazada nggak ada, betul. Ya, belinya di Lazada, saya cuma beli 2 bungkus, harganya 67.000 dari Padang dikirim ke rumah saya di Jakarta. Ya, ongkirnya gratis. Ya, kalau dipikir-pikir nggak bakal mungkin kalau teman-teman datang ke ke JNE, ke Lion Parcel atau kemanapun gitu ya, mau ngirim paket 1 kilo dari Padang ke Jakarta gratis mungkin. Tapi itu ada yang terjadi teman-teman, dan itu memang strategi yang memang nggak cuma di Indonesia ya, di China, di lokasi-lokasi lain yang udah ngejalannya di e-commerce bisnis dari awal, memang cara seperti itu ya, untuk drive up ke volume ya. Tapi ya pasti itu nggak mungkin nggak ada makan siang gratis di dunia ini, nggak mungkin, pasti ada sesuatu di balik itu ya. Nah sekarang saya mau tanya, free shipping itu necessary atau perlu? Ada yang mau share? Ada yang mau cerita? Ya, sudah sendiri. Ya, free shipping perlu? Kenapa perlu? Oke, ini berdasarkan opini saya pribadi. Ya, memang ini pertanyaan opini. Yes. Apakah perlu free shipping tersebut? Karena itu perlu. Karena ketika kita sebagai misalkan contoh case adalah seller yang baru pertama kali buka, biasanya customer tertarik dengan seperti itu untuk naik engagement toko tersebut juga seperti itu. Dan juga khususnya e-commerce platform. Karena gini, semakin banyaknya tawaran untuk free shipping tersebut, customer juga pasti akan lebih tertarik untuk menggunakan free shipping tersebut dibanding platform ini. Ya, dibanding kita harus membayar biaya ongkir tersebut. Karena kadang kalau kita belanja bisa terjadi bahwa barang yang kita beli lebih murah dibanding biaya ongkos kirim yang kita bayar. Seperti itu sih. Barangnya harganya 20.000, ongkirnya 10.000, nggak ikhlas gitu bayarnya langsung. Ya bisa jadi seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke. Thank you. Ada pendapat lain? Boleh. Ongkirnya penting. Ya diperluin banget karena di Pontianak itu ongkirnya bisa sampai 23.000. Jadi kita sebagai customer kadang juga suka mikir kayak beli nggak ya gitu. Padahal kayak pengen banget beli tapi ongkirnya bikin kita timbang. Iya, jadi lebih milih kayak udah beli yang ada di toko dekat sini aja daripada harus beli mungkin harganya lebih murah di sana di Jakarta daripada di Pontianak, tapi ongkirnya tuh lebih mahal daripada yang ada di kalau di jumlah harganya mendingan beli langsung di sana gitu ya. Iya betul. Ya betul. Itu kita dari sudut pandangnya pembeli gitu ya. Dari sudut pandang pembeli sudah pasti bilangnya itu free shipping itu diperlukan pasti. Ya karena tadi ya kalau misalnya belanja mendingan ya kalau misalnya gratis ongkir, kalau misalnya
kalau misalnya ada promo segala macam belinya online gitu ya, udah nyampe langsung, convenient, udah langsung sampai depan rumah, udah buka beres. Ya, ya tapi begitu teman-teman. Ini yang dikatakan sebagai logistics conundrum, especially di e-commerce industry. Ya, kenapa? Karena tidak ada apa tadi namanya? Tidak ada yang gratis. Pasti ada yang harus dibayar. Pasti harus ada yang bayar. Ya, tapi betul dari sudut pandangnya customer, dari sudut pandangnya buyer sudah pasti lebih menguntungkan kalau misalnya free. Ya, kalau misalnya gratis ongkir. Akhirnya apa? Akhirnya ada beberapa e-commerce yang mencoba melimit buat unquote gitu ya, melimit jumlah free shipping yang diberikan dengan contoh misalnya ya, kalau misalnya customer ini tuh adalah customer yang menguntungkan, belanjanya sebulan itu 5 kali, terus sekali transaksi itu lebih dari 100.000, bisa jadi itu target-target customer yang diberikan voucher lebih banyak ya. Menjelaskan kenapa kalau misalnya customer baru, customer lama yang udah lama nggak belanja sama customer yang customer lama yang sering belanja, kadang-kadang untuk beli barang yang sama, tujuannya sama, harganya bisa lebih beda ya. Itu namanya targeted apa istilahnya, targeted marketing ya, karena tadi subsidi-subsidi yang mau diberikan oleh e-commerce atau logistik industri itu targeted untuk customer-customer yang loyal atau misalnya untuk menarik customer baru. Makanya kadang-kadang gitu ya, biar dapat voucher diskon atau mau dapat gratis ongkir, akhirnya bikin akun baru gitu ya. Ini yang senyum-senyum berarti tahu ya, begitu, betul ya. Tapi ini maksudnya kenapa ini saya masukkan di sini, karena ya itu tadi ya, untuk menunjukkan bahwasanya ya aktivitas logistik itu selama ada pergerakan dan kawan-kawan pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, newsflash, free shipping regulation, ada yang tahu berita ini? Ya, Tahu ya. Nah, menurut lu pada, menurut teman-teman salah nanti kalau bisa lebih dulu ya. Do you think the regulation is good or bad? Apa itu? Karena berdasarkan saya bukan dari searching, ini menjadi pertanyaan saya tadi. Boleh. Kasih. Oke, baik. Berdasarkan yang saya baca sih, karena dia tuh ingin membuat sama rata dengan gimana ya, berita-berita yang ada gitu. Jadi misal, tapi di situ juga menekankan bahwa ketika satu marketplace ingin memperpanjang masa gratis ongkir itu boleh banget, tapi dengan alasan komdigi, karena ini atas komdigi kan. Komdigi tersebut akan melihat dulu datanya apakah bisa disesuaikan dengan market-market yang ada, atau kalau misalkan tidak bisa disesuaikan makanya dibatasi seperti itu. Jadi kalau sesuai dilanjuti, kalau nggak sesuai dibatasi seperti itu. Jadi masih ada ruang fleksibilitas. Ya, masih ada kesempatan gitu. Jadi ada baiknya juga pemerintah membatasi ini, tapi ya kembali lagi karena harus dicek. Oke, good, thank you. Yang lain? Di sini dari tadi belum bersuara. Menurut teman-teman, pertanyaannya beda. Menurut teman-teman ini berempat di sini boleh jawab, ya? Ya, kenapa? Ya, menurut teman-teman yang diuntungkan atas regulasi ini siapa? Kan kalau gitu ya, pemerintah itu kan sebagai ini ya, dia wadah gitu ya, stakeholdernya banyak, ada pembeli kayak kita, ada yang jualan, ada logistik provider, ada e-commerce, semuanya harus diakomodasi. Cuman saya yakin banget regulasi itu nggak ada yang bisa one size fits all. Pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang cenderung dirugikan. Nah, kalau bisa regulasinya seperti ini, yang diuntungkan udah mendamai ya. Kalau menurut saya sendiri sih, pengetahuan saya waktu pas baca berita ini, sebenarnya regulasi yang diterapkan itu sebenarnya untuk kulit Pak. Jadi dalam fitur gratis ongkir ini ada beberapa e-commerce yang membebankan biaya kepada para kurir untuk menggratiskan gratis ongkir. Cuma apabila regulasi ini memang berjalan, sebenarnya ini cukup baik untuk e-commerce-nya sendiri.
di satu sisi dia juga bisa menjadi apa ya, timbal balik untuk customer. Jadi ada beberapa mungkin yang bakal kurang membeli lagi karena dari marketnya sudah ada gitu. Jadi sih antara yang baik sama nggak buruknya sih tergantung pada apa yang dilakukan ya Pak. Jadi kalau misalnya emang regulasi diterapkan untuk full untuk keuntungan e-commerce, mungkin memang e-commerce-nya akan untung Karena dapat duit. ya, dapat duit. Tapi di satu sisi ya customer-nya akan mulai menurun gitu. Bisa jadi nggak jadi belanja. Berarti yang diuntungkan oleh e-commerce-nya ya. Oke. Good point. Valid. Itu juga yang saya pikirin ketika baca belanja ini. Kan. Saya baca berita ini gitu ya. Bisa jadi orang jadi malas belanja nih. Gitu betul. Tapi satu sisi lain e-commerce-nya dapat duit. Ya, ada satu lagi yang diuntungkan di sini. Tapi again, ya selalu ada dua mata. Apa sih istilahnya? Pedang bermata dua. Ya maaf, itu dia maksud saya. Ya. Satu lagi yang diuntungkan siapa? Kira-kira? Pemerintah. Pemerintah. Enggak. Perusahaan logistiknya, betul. Ya. Betul. Soalnya tadi apa ini? Regulasi ini namanya apa? Gratis. Ya. Tadi kan kita udah establish ya. Kalau aktivitas logistik pasti ada, kalau ada orang, ada mesin, ada kendaraan yang bergerak pasti perlu biaya. Nah sekarang ini dibayarin. Betul. Ya, jadi kalau menurut saya melihat ini betul, ini salah satu strateginya buat e-commerce-nya, tapi lebihnya kepada perusahaan logistik yang melayani e-commerce. Ya, sudah pasti nanti di sini ada istilahnya apa ya tadi ya, sederhananya ya kalau misalnya orang hanya belanja karena pakai gratis ongkir, ujung-ujungnya adalah e-commerce industrinya pasti akan push ke penyedia jasanya, terutama penyedia jasa logistiknya untuk apa? Lu kalau mau nganterin paket gua, harganya harus murah mungkin. Misalnya, kalau misalnya begitu, logistik company-nya bilang, ya udah oke, harganya gua murahin, habisnya gua bisa. Yang ditekan lagi harganya. Logistiknya bilang nih, oke, harga murah dari e-commerce gua udah terima, habis itu harganya diturunin ke siapa lagi? Ke masalahnya atau ke kulirnya. Betul. Ya. Itu yang menjadi dasar kenapa ya pemerintah tadi mau memperlakukan regulasi ini. Karena itu tadi, kalau ditekan satu sama kayak balon ya, kalau ditekan satu yang di tempat yang lain bisa jadi menentung kiroko biasanya. Ya, pasti akan ada yang ditekan selanjutnya. Gak mungkin ada yang akan menahan kos itu sebesar itu. Nah, pasti ada suatu sisi yang ditekan lagi. Dalam hal ini udah. Ya, bayangin teman-teman kayak tadi kalau saya cuma beli keripik sinjai 2 biji dari Padang ke Jakarta gratis ongkir gitu ya. Ada berapa orang yang dilewatin? Ada berapa fasilitas yang dilewatin? Ada berapa kendaraan yang dilewatin? Ada berapa bahan bakar yang udah dibakar untuk mengantarkan paket sampai ke rumah saya? Ya, apakah itu semuanya gratis? Tidak mungkin. Pasti ada pilihan buat. Ya, jadi menurut saya, ya kalau misalnya saya melihat ini gitu ya, pemerintah sedang mencoba untuk membuat apa istilahnya battlefield, medan perangnya itu adil untuk satu sama lain. Ya, nggak cuma adil ke e-commerce-nya, tapi adil juga nggak cuma ke customer doang yang selalu diuntungkan mendapatkan kredit ongkir dan kawan-kawan, ya, tapi juga penyedia jasa logistiknya buat ke teman kurir-kurir. Walaupun tadi udah di-mention tepat sekali, Mas siapa tadi? Siapa? Kelvin. Mas Kelvin bilang tadi bisa jadi Pak, kalau misalnya kayak gitu, ya orang yang belanja juga makin males, ya. Atau kayak tadi, kayak saya bilang tadi, ya bikin akun baru aja berarti ya setiap kali mau belanja gitu. Ya. Tapi itu betul, ya. Kalau misalnya karena tadi judulnya apa? Tadi judulnya udah culture ya, udah budaya. Orang mau belanja itu kalau misalnya ada gratis ongkirnya atau dapat diskon atau voucher gitu macam. Kalau misalnya dibatasin bisa jadi orang jadi malas. Ya, kayak gitu teman-teman, jadi pemerintah tanggung jawabnya gede. Ya, ada yang mau jadi pemerintah di sini?
Tanggung jawabnya besar, ya. Karena tadi ya saya juga paham gitu ya. Kalau orang mikirin kepala 250 juta orang gitu ya, pasti nggak bisa semuanya diuntungi. Pasti ada yang harus bahasanya bukan dirugikan, tapi harus ada yang dikompromikan gitu ya. Harus ada resiko yang diambil, harus ada langkah yang dilakukan gitu ya. Ya, kalau misalnya saya ditanya ini, kalau misalnya dari sudut pandang buyer sama kayak teman-teman tadi, kalau bisa jangan. Kalau bisa gratis ongkirnya masih ada. Tapi saya sebagai orang yang ngurusin kurir bilangnya apa? Harus ada biayanya. Ya, teman-teman mau belanja minimal 10.000 harus kena minimal gitu, kalau gitu ya. Ya. Nah, tapi ya itu tadi, ya finding the right balance itu memang tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawabnya asosiasi untuk memberikan feedback gitu ya. Biasanya bisnis sama kebutuhan orang tuh harus imbang, harus padat. Nah, terus tadi kita udah bahas banyak ya. Nah, sekarang itu yang emerging trends di logistics. Nah, saya mau tanya yang nomor satu. Yang nomor satu kira-kira gudang, betul. Tapi gudangnya apa? Apa? Kalau gambarnya nggak jelas artinya kabur, gelap, betul. Dark stores, memang gelap. Ya, ada yang tahu dark store itu apa? Apa? Bukan. Bukan alkohol, bukan. Jangan lihatin konten barang ya. Itu tujuan gambar ini tuh sebenarnya menunjukin itu dark store. Tahan Yos. Apakah itu Tahan. gaya bahasa drugstore atau secara literal? Nah, bagus pertanyaannya. Ya. Intinya daftar itu teman-teman ya, itu adalah lokasi atau mini distribution center yang tujuannya itu untuk supply online transaction. Teman-teman ada yang pakai Astro? Belum jadi ibu sih ya? Belum ya? Astro ya? Ya, pernah pakai? Dia apa value-nya yang ditawarkan? 15 menit sampai, betul. Ya, kalau misalnya barangnya semuanya disimpannya Jalan Sutra tapi mengirimnya ke Depok, mungkin nggak 15 menit sampai? Enggak. Artinya apa? Dari sejarah dia harus ngapain? Dia harus bikin Dark store. dia nyimpen barangnya yang mungkin di area Depok itu yang sering belanja tuh barang ini. Akhirnya barang-barang itu ditaruh di dark store untuk Depok yang tujuannya tadi supaya customer Depok tadi bisa dilayani sesuai dengan value yang ditawarkan. Itu namanya dark store. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Kurir terus. Gojek. Ya, ini sih lebih straightforward daripada yang tadi. Pas kemarin 2-3 hari yang lalu pas begini, yang ini pasti susah diubah ini. Kalau yang ini apa ya? Lala Move. Ya, quick commerce. Ya, quick commerce ya tadi contohnya kayak Astro, kayak beberapa gitu ya yang maksudnya nganterin dalam waktu yang tertentu dan cepat gitu ya. Nah, itu juga jadi jadi keren. Ya, kalau yang ini juga di untuk tetapi lah. Kalau yang ini adalah automation. Ya, ini dari dulu sampai sekarang mungkin trennya akan at least di Indonesia gitu ya. Trennya akan selalu ada gitu ya. Bahwasanya automation itu menjadi the way forward atau misalnya inovasi selanjutnya. Nah, saya punya pertanyaan menarik buat automation. Teman-teman tahu ini kan? Tahu Amazon tahu ya? Tahu ya? Kan di Indonesia kan nggak ada Amazon gitu ya. Cuman mungkin teman-teman sering dengar berita infonya gitu bahwasanya kalau di Amazon banyak yang udah di automate barangnya gitu. Nah, kenapa sih di Indonesia perusahaan logistik include like sendiri di dalamnya gitu ya? Kok automation itu belum terlalu atau belum banyak diadopsi? Ada yang tahu? Ini jawabannya sama. Kalau saya nanya begini itu berarti jawabannya fundamental.
biaya operasional tinggi, betul. Lebih fundamental lagi. Jadi fundamental itu maksudnya jumlahnya apa jalannya gitu, tapi itu nyata. Banyak. Oh iya benar, di sini banyak orang. Kalau misalnya pakai automation, nanti banyak orang yang nggak kerja gitu ya. Itu jadi salah satu faktor. Tapi itu bukan jawaban yang di kepala saya. Ya udah, saya kasih dulu dikit. Jawaban kan, kalau misalnya jualan, packingnya gimana? Packingnya di rumah, pakai apa? Pakai kardus, semuanya pakai kardus. Ada yang pakai plastik bawah sama beras. Tahu nggak jawabannya apa? Kadang-kadang ada yang pakai plastik, kadang-kadang ada yang pakai kardus. Jenis barangnya berbeda, betul. Materialnya terus itu tadi udah ini saya kasih dulu lagi. Ya. Automation itu bisa berjalan dengan smooth, ya, smooth sailing. Kalau kondisinya apa? Aduh, itu clue-nya juga nggak bagus. Ya. Kalau kondisinya nih, saya kasih. Kalau kondisinya repetitif, nah, udah menjawab. Apa jadi? Berulang-ulang. Kondisinya berulang-ulang, kondisinya sama, kondisinya similar. Betul. Bayangin, saya datang nih, kurir, bawa ngambil dari toko Jovanka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Packingnya ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, ada yang labelnya gede, ada yang labelnya kecil. Ya. Bayangin semua barang yang dengan segala macam bentuknya itu masuk ke conveyor, ya. Yang satu labelnya miring ke kanan, atau yang satunya lagi tutup di bawah. Akhirnya barcode scanner bisa baca. Enggak. Akhirnya barangnya masuk ke reject. Ujungnya masuk ke reject, akhirnya ngapain? Sortir sama lagi. Nah, that's the problem. Dan kalau Amazon barangnya tadi kayak Bapak bilang, udah kardus semua. Barangnya disimpan di fulfillment center sendiri, udah kardus semua, ukurannya sesuai, ya, ditaruhnya pas. Jadi otomatis bisa berjalan dengan baik. Lazada sendiri itu barang yang dari fulfillment center yang tadi yang dari B2B yang dijual sendiri itu more or less 5-6% dari total volume harian. Sedangkan kalau misalnya tadi berarti 90% plusnya itu datang dari seller-seller. Ya, bayangin seller-seller tadi begitu ya. Ada yang ukurannya sama, ada yang dibungkus plastik, ada yang sapu di bentuknya sapu nih, ya. Akhirnya labelnya cuma dililitin di pegangannya doang, gitu. Ya. Jadi masalahnya itu karena ya tadi banyak hal yang tidak terstandarisasi. Kalau misalnya banyak yang tidak standarisasi, akhirnya workaround-nya, akhirnya konfigurasinya tadi yang disebutkan, akhirnya jadi banyak. Akhirnya kondisi repetitifnya itu sulit untuk diulang. Kalau misalnya kondisi repetitifnya sulit diulang, akhirnya banyak reject, banyak yang tidak sesuai ekspektasi. Itu masalah. Makanya automation itu ya tadi saya bilang selalu jadi apa istilahnya? Selalu jadi jargon, selalu jadi agenda untuk next big thing, inovasi selanjutnya, ya itu tadi untuk mengulang kondisi repetitif tadi. Nah yang terakhir adalah various delivery option. Various delivery option apa contohnya? Ya, yang paling bagus ini contohnya kalau di Tokopedia misalnya. Ya, kalau di Tokopedia teman-teman bisa milih sekarang banyak ya tipe pengirimannya ya. Bisa apa itu contohnya? Same day, betul ya? Next day, habis itu apa? Instan, apa lagi? Macam-macam gitu ya. Atau di Shopee juga kalau nggak salah sekarang juga begitu ya, banyak gitu. Ya. Nah itu maksudnya itu jadi value-value yang ditawarkan, delivery option-nya itu jadi banyak, itu juga untuk memberikan pilihan kepada customer.
ya, untuk penyediaan barangnya, untuk pengiriman segala macam itu banyak pilihannya. Ya, apakah pilihan itu diperlukan sekarang? Jawabannya enggak. Yang penting pilihannya ada dulu. Ya, sekarang itu jadinya kalau saya baca teman-teman, e-commerce industry itu jadinya memberikan value atau memberikan hal lebih itu kepada customer atau sellernya sendiri itu bukan yang penting perlu, yang penting ada dulu. Contohnya begini. Salah satu e-commerce di Indonesia itu dia buka program namanya COD buka dulu, tahu nggak? Tahu? Saya nggak mau sebut merek soalnya. Tahu ya tapi ya? Buka dulu. Tujuannya apa? Ada yang bisa cek. Tujuannya kenapa dia buka itu? Bangun kepercayaan dari dengan pelanggannya. Jadi pelanggannya atau bayarnya gitu ya, betul ya. Pelanggannya boleh buka dulu, bisa cek barangnya dulu sebelum dibayar, betul. Padahal kalau COD harusnya begitu nggak? Harusnya gimana? Bayar dulu. Kalau misalnya nggak cocok urusan belakang. Nah itu ya kira-kira kalau misalnya kayak gitu yang dirugikan siapa? Atau yang dikompromikan siapa? Salahnya, betul. Karena mindset itu tadi ya, program tadi itu dibuat untuk bayarnya punya fleksibilitas untuk apa itu namanya? Untuk buka barangnya dulu, untuk komitmennya dimundurin dulu sampai gue lihat barangnya, baru buat bayar. Kalau nggak cocok dulu gimana? Ada juga yang mirip-mirip kayak gitu tuh di salah satu e-commerce fashion, ya coba dulu baru bayar. Sama persis. Ya, saya sebagai orang yang ngurusin kurir begitu dengan program itu, yang benar aja loh kok kurir gue disuruh nungguin customer-nya coba bajunya dulu, gitu ya. Baru kalau cocok bisa sekalian aja department store ya, tokonya dibawa ke depan customer-nya begitu. Ya, tapi itu tadi teman-teman ya. Kalau misalnya kita cuma melihat dari satu sudut pandang ya tadi ya, kalau dari saya dari sudut pandangnya kurir, ya tentu saja merugikan. Tapi itu tadi ya. Masing-masing e-commerce platform atau logistik industri sedang berlomba-lomba untuk memberikan value, untuk memberikan hal yang berbeda, memberikan yang customer kompetitor buat tidak kasih. Terlepas itu diperlukan sekarang atau enggak, yang penting ada dulu. Mindsetnya begitu, ya, mindsetnya. Tapi apakah itu sustainable apa enggak bukan itu ya bahasannya. Tapi yang penting tadi itu tadi ada pembedanya antara satu dengan yang akhir dulu ya teman-teman mungkin sering dapat nih ini yang tadi saya bilang ini sering dapat yang kayak gini dari sudut pandang saya diperlukan apa sih gitu ya future skills and logistics gitu ya hard skillnya tentu saja data analytics itu menurut saya jadi nomor satu banget gitu ya dari apa yang tadi pembeda sama tadi kayak e-commerce di level individu juga nomor satu itu adalah tadi bisa ngerjain data, bisa baca data, bisa memberikan insight atau apa itu nomor satu banget. Bukan yang harus pakai yang aplikasi macam-macam segala macam gitu ya enggak. Ya baseline-nya itu adalah Excel. Ya. Kalau ada warehouse management system, applications, and knowledge juga itu bagus. Nah tapi yang mau saya tekankan di sini yang soft skills. Ya. Problem solving, communication, and translating strategy into tangible action. Kenapa? Ya, coba misalnya kenapa sih saya tulis di sini tiga hal ini itu semuanya saling terkait? Karena bisa jadi gini, teman-teman. Teman-teman nanti kerja di logistics company yang kerja sama e-commerce. Misalnya begini. Habis itu bayangkan kalau misalnya e-commerce-nya itu negosiasi harga dengan logistik industri turunin harga dulu 20%. Ya, habis itu diam saja kan? Apa? Mikirin solusinya gimana? Betul. 20% tadi cost gua, pendapatan gua 20% tadi di cut harus translate itu action yang dilakukan di lapangan. Ya, itu tadi dapatnya dari high level tuh. Dari level tinggi, dari level bisnis ke bisnisnya bilang kita diturunin 20%. Dari level bisnisnya diturunin dulu ke level departemen, dari departemen turun dulu sampai turunin ke level individu, ya, dan itu perlu apa istilahnya
ya perlu pemecahan masalah, perlu ngomongin komunikasi atau strategi itu ke hal yang ramai, karena tadi ya, at least di Indonesia logistik itu masih menjadi perusahaan yang padat karya, orangnya masih banyak, ya, dan mentranslate strategi itu yang tadi itu dari bahasa atau dari perintah lah, kalau misalnya mau lebih sederhana, turunin cost 20% menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang beneran dilakukan. Ya. Nah itu tuh perlu latihan, itu tuh perlu exposure, itu tuh perlu nyobain, kurang lebih bahasa ini. Nah dulu pas saya suka banget baca waktu itu pakai buku ini. Teman-teman ada yang pernah lihat buku ini? Belum pernah tahu? Ya ini banyak bajakan yang astagfirullahaladzim. Ya nggak boleh ngomong bajakan. Ini banyak bukunya tersebar di internet. Nah itu lebih aman bahasa. Ya, ini yang bikin si Ken Watanabe ini dia ex McKinsey. Tahu McKinsey? Tahu McKinsey ya? Konsultan, ya. McKinsey itu kalau teman-teman tahu itu yang bikin, yang mempopulerkan, yang punya trademarknya untuk bikin barcode. Tahu barcode kan? Nah itu karena ada orang McKinsey itu makanya kita sekarang pakai barcode. Ya, itu diperkenalkan ke golongan. Ya untuk kita dipermudah. Simple problem statement-nya. Problem statement-nya itu adalah gimana proses di kasir itu jadi lebih cepat. Problem statement itu keluarnya adalah teknologi barcode tadi untuk menyimpan various information dalam satu standardized version of information. Nah itu yang bikin tadi Ken Watanabe itu dari ex McKinsey itu, habis itu dia balik ke Jepang, dia bikin buku untuk ya tadi problem solving. Atau kalau teman-teman membaca di dalamnya itu ya, di dalamnya itu masalahnya masalah-masalah yang kecil, tapi diselesaikan secara sistematis sesuai dengan kaidah yang didapat dari proyek kelas. Bagus banget itu. Kalau teman-teman mau baca, silakan. Nah tapi itu maksudnya saya tulis di sini adalah memang soft skill ini tuh memang harus praktis dan research minimal aja. Oke. Nah tadi ya, nah ini maksudnya di sederhana tadi ya, we build this, learn basic data tools, understand the operations, sama network. Ya networking ini tambahan dari saya, jadi salah satu ini kita networking gitu ya. Teman-teman nanti juga katanya akan dapat kesempatan untuk magang. Magang kalau nggak salah 2 kali selama pembelajaran ada 2 kali ya. Betul. Itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya tadi, untuk kenalan, untuk tahu pekerjaan seperti apa, untuk tahu posisi ini fungsinya apa segala macam. That's the whole point. Ya, dan yang utamanya itu ya ini tadi. Review ya, teman-teman di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, aktivitinya sama, istilahnya bisa jadi berbeda. Yang satu disebutnya kurir asmal, yang satu lagi disebutnya kurir emal, misalnya. Ya, banyak sekali hal-hal yang memang secara fundamental sama, tapi ya tadi akhirnya tertutup sama istilah. Nah, tapi pemahaman mengenai fundamentalnya tadi juga. Ya, that's it. Dari sini saya semoga lumayan, harusnya pas 1,5 jam. Ya, terima kasih teman-teman atensinya. Sekali lagi maksudnya saya sampaikan tadi, mungkin ini bukan materi baru gitu ya, tapi yang mau saya harapkan gitu ya, teman-teman di sini tahu ada sesuatu di balik aktivitas yang sering dilakukan selama ini di keseharian gitu ya, ketika lagi iseng-iseng mau belajar dengan kawan-kawan gitu ya, tahu sedikit lah apa yang ada di balik yang terjadi. Dan ada beberapa diskusi tadi yang saya pikir sangat relevan dan menarik untuk dibahas dengan teman-teman mahasiswa yang secara tadi ada yang jualan, ada yang kebiasaan belanja, ada yang mau jadi pemerintah gitu ya. Jadi banyak sudut pandang yang didapatkan. Hopefully it will be at least informational to you all. Yeah, I hope this session would be beneficial towards you, towards me, and towards all of us in the MNT. Thank you very much. Wow, luar biasa sekali ya materi yang diberikan pada hari ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana logistik itu bukan hanya sekedar mengantar barang, tapi juga bagian dari e-commerce. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat
kan asli orang Medan. Nah, saya biasanya kalau belanja di sini, setiap saya belanja di sini saya nggak pernah yang namanya dapat ongkir, harga ongkir. Jadi saya selalu gratis. Saya udah berkali-kali beli nggak pernah dapat harga untuk pengiriman, selalu gratis ongkir. Nah, tapi kalau di Medan, mungkin karena di Jabodetabek ini kan pusatnya seperti Bapak bilang. Kalau di Medan sendiri, saya di Medan letaknya di Bijaya, yang bisa dibilang jalan dari Medan ke Bijaya itu kayak dari Gading Serpong ke BSD. Nah, dekat. Jadi, tapi saya walaupun dekat, tetap dapat ongkir Pak, gitu. Padahal di sini misalnya saya tinggalnya di Gading Serpong, saya pesan yang ada di Jawa Timur, itu kan jauh banget Pak. Sedangkan yang di Medan sendiri, yang bisa dibilang kalau naik motor cuma 10 menit itu malah dapat harga ongkirnya bisa sampai 20.000. Nah, saya mau nanya faktor apa yang bisa menyebabkan adanya perbedaan itu? Siapa tadi namanya? Yusuf. Oh, ini alkohol tadi. Ini pertanyaan adalah pertanyaan orang yang memperhatikan materi. Tepuk tangan dulu. Jadi tadi pertanyaan sederhana ya, ngirim dari Medan ke Bijaya, benar? Ngirim dari Medan ke Bijaya ada ongkirnya, tapi ngirim dari Jawa Timur ke Jakarta atau ke Gading Serpong yang jauh benar, ya, kok bisa gratis? Nah sekarang saya tanya balik ke teman-teman, kira-kira kenapa Pak? Kalau bisa sendiri, kira-kira dari penjelasan tadi tahu kira-kira kenapa? Enak kan jadi pembicara kan? Ditanyain apa dibalikin lagi. Gak ada jawaban 100% salah kan? Kira-kira kenapa? Ya mungkin saya juga belum tahu pasti, cuma dari belakang saya mungkin karena ya pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Jadi ekosistemnya kan pasti di sini aja. Ya itu yang buat dari gitu. Itu ada lagi teman-teman? Oke, ini saya bantu arahkan sampai ke kemungkinan jawabannya. Karena jawabannya ini nggak straightforward, jawabannya karena satu hal. Oke, biar gampang, konteksnya adalah pengiriman Jakarta ke Tangerang Selatan misalnya gitu ya, sama dari Medan ke Bijaya. Kalau misalnya diperhatikan, kira-kira aja nih ya, volumenya banyakkan Jakarta, Tangerang Selatan, atau banyakkan Medan Bijaya? Banyakkan Jakarta Tangsel ya, pasti ya. Oke, satu itu. Terus yang kedua, kalau misalnya, kalau misalnya transaksinya itu banyak Jakarta Tangerang, kira-kira ongkos untuk doing bisnisnya lebih murah di Jakarta Tangerang Selatan atau Medan Bijaya kalau volumenya tadi lebih banyak di Jakarta Tangerang Selatan? Kenapa harus lebih murah? Benar jawabannya Jakarta Tangerang Selatan bisa jadi lebih murah. Betul ya? Karena banyak volumenya. Karena banyak volumenya, betul. Kenapa banyak volumenya bisa jadi bikin harganya lebih murah? Ini jawabannya sekali lagi, jawabannya fundamental. Semakin banyak barang, semakin banyak barang yang diantarin, itu bikin harga lebih murah. Ya, harga lebih murah. Kenapa? Pengirimannya yang di logistiknya juga bisa ngambil barangnya lagi, yang baliknya lagi itu isi barang lagi, jadi nggak rutin gitu. Kata kuncinya adalah fundamental. Itu tadi ya, inilah, sini arahnya udah bener lah, gua kasih itu deh, arahnya udah bener. Karena lebih produktif, atau bahasa kerennya economic of scale. Ya, bayangin ini, gampangnya begini. Saya pengusaha truk. Tahu truk CDE itu? Tahu ya CDE ya? Ya, kalau misalnya truk yang bannya ada 4, belakangnya ada box. Oke, ngirim dari Jakarta ke Tangerang Selatan, biayanya 1,5 juta. Saya sebagai pengusaha truk peduli nggak isinya berapa? Peduli nggak?
Harganya 1,5 juta Jakarta ke Tangerang Banten. 1,5 juta. Peduli nggak isi truknya berapa? Enggak. Mau isinya banyak, mau isinya sedikit, yang penting ada order untuk ngirimin barang dari Jakarta ke Tangerang Banten. Nah, sebagai dalam sudut pandang pengirimnya, gue peduli nggak? Bakal peduli nggak isinya penuh apa? Kalau sebagai pengirim barang yang punya barang, peduli nggak? Harus peduli. Gue udah bayar 1,5 juta, kalau cuma isi satu barang, gue yang rugi. Kalau misal gue bisa isi 100, gue isi 100. Sampai luber-luber juga gue isi. Karena gue bayarnya 1,5 juta. Kalau misal ngirimnya 1.000 sama ngirimnya 10, 1,5 juta dibagi 1.000, berarti harga satu barang 1.500 untuk pengiriman. Ya, tapi kalau barangnya cuma 10, jadi 150.000 per barang. Rugi dong? Rugi. Ya, itu adalah ekonomi of scale. Yang aktivitas itu semakin ekonomis kalau volumenya itu makin banyak. Itu konsep yang relevan misalnya di manufacturing gitu ya, atau aktivitas yang banyak fixed cost-nya, rental gedung, bayar orang segala macam. Pokoknya orangnya makin produktif, makin dipecut, astagfirullah. Ya, makin apa? Makin menguntungkan dari sudut pandang perusahaan. Itu that's the economic of scale. Balik lagi tadi pertanyaannya dulu, ya. Kok bisa ngirim dari Jawa Timur ke Jakarta bisa dikasih dari Kir, tapi yang dari Medan ke Binjai yang 30 km, bener 30 km lebih dekat lagi, betul. Itu bisa lebih mahal. Salah satu faktornya karena ekonomi scale-nya tadi. Ya, volumenya sudah pasti jauh lebih banyak di Pulau Jawa. Mau jaraknya itu ratusan ribuan kilometer, volume harian yang bolak-balik dari juta sudah pasti lebih banyak. Ekonomi scale-nya lebih bagus karena lebih produktif, truknya keisi lebih penuh dibandingkan sama yang lebih mudah ke Binjai. Ya, itu salah satu jawabannya. Jawaban nomor 2-nya adalah ya bisa jadi ya, karena ini dari sudut pandangnya baik. Kalau e-commerce itu partnernya kan tadi sama logistik company, betul ya, untuk ngirimin barangnya. Kalau misalnya e-commerce itu tidak punya in-house logistik tadi, berarti dia kerjasama sama logistik lain, ya. Harganya itu ditentukan itu berdasarkan ngirimnya itu dari mana ke mana, atau yang kita sebut sebagai origin to destination. Ya, teman-teman kalau misalnya main ke ini pun harganya juga gitu ya. Ngirim ke Jakarta Bandung sama Jakarta Medan harganya berbeda karena ada berbagai faktor, ada jarak, ada macam-macam gitu ya. Ya. Nah, bisa jadi ada origin destination itu kita sebutnya lane, jalur, ya. Origin destination gitu ya. Tadi kita punya level negara, turun satu level provinsi, turun satu lagi kabupaten, satu lagi kecamatan gitu ya. Nah, rata-rata di logistik industri Indonesia itu levelnya level kecamatan ke kecamatan. Jadi misalnya tadi kecamatan di Binjai ada apa aja? Binjai Timur. Binjai Timur ngirimnya dari kota Medan area misalnya. Ya, Medan area ke Binjai Timur jaraknya sama-sama 30 km dengan yang tadi dari Serpong ke Serpong Utara sambutlah misalnya sama gitu ya 20 km tapi harganya dibedain misalnya begitu. Sehingga apa? Translate ke bayarnya nih Mas Yusuf tadi mau belanja barang dari Medan sama walaupun jaraknya sama tapi bisa jadi lane yang tadi origin destination ini harganya lebih mahal daripada yang di Jabodetabek tadi. Ya, itu faktor nomor 2. Tapi utamanya tadi adalah ekonomi of scale. Ya, dimana karena volumenya yang tadi di Jakarta atau sekitar Pulau pasti lebih banyak dibandingkan yang di kota lain. Ya, jadi teman-teman saran saya kalau mau belanjalah tujuannya di sini. Habis itu pas pulang kampung baru bawa barangnya yang banyak gitu ya. Ya, tapi soalnya itu kan sama kan yang dilakukan prinsipnya dengan yang apa orang kalau belanja di luar negeri kan bisa. Jangan prinsipnya sama kan untuk memotong harga ongkir kan. Jadi ada orang ke sana yang mungkin lagi liburan sekalian belanja di sana
habis itu barangnya gue bawa pulang, baru dijual di Singapura. Sama aja kan? Itu untuk mengganti ongkos kirimnya, betul? Atau misalnya bahasanya daripada lu belajar lagi, gue dari sana gitu kan? Kurang lebih. Menjawab? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mela dari e-commerce 23. Di sini saya mau nanya tentang workforce management. Nah, tadi kan ada misalkan kebutuhan apa yang tadi sih gimana menyimbangin antara kebutuhan bisnis, misalkan harus ditekankan nih harganya turunnya 20% yang tadi Pak Aldi udah bilang. Nah, sedangkan dari sisi workforce management kan nggak mungkin menekan orang di buat apa kayak kurirnya gitu kan. Nah, gimana sih cara Pak Aldi buat manage hal tersebut jadi seimbang antara kebutuhan bisnis dan juga kesejahteraan dari karyawannya kayak kurirnya kayak gitu. Terima kasih. Luar biasa. Ini pertanyaan hashtag nomor 2 orang yang memperhatikan konten. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan sama kayak pertanyaan bos saya masalahnya. Bos saya soalnya tanya hal yang sama. Betul. Karena itu menjadi pertanyaan yang fundamental tentang pertanyaan strategis untuk tadi menjawab strategi. Tapi kurang lebih ya, karena tadi kan saya di departemen workforce management, kaitannya adalah dengan hari kurir, dengan menentukan gajinya berapa segala macam gitu ya. Nah, di situ ketika kita membahas hal tersebut tuh ada at least setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah betul kesejahteraan mitranya sendiri. Ya, kesejahteraan itu berarti nanti kira-kira pendapatan yang kita proyeksikan untuk masing-masing pekerja itu berapa sih? Karena ya tadi ya semakin dia produktif, dia penghasilan semakin tinggi dan itu juga baik untuk perusahaan karena ya tadi ya semakin produktif seseorang ekonomi skillnya menjadi bagus. That's number one. Secondly, yang menjadi perhatian adalah betul targetnya perusahaan tadi. Kalau misalnya dari perusahaan bilang kita harus cut cost misalnya 20%, it must translate to our operational cost. Ya mau itu dari dari rate cut, dari negosiasi vendor segala macam, apapun yang sudah jadi biaya itu jadi harus diperhatikan. Nomor 2. Nomor 3, kondisi kompetitor itu seperti apa? Ya, karena bisa jadi ada kompetitor dengan perusahaan sejenis gitu ya, aktivitas bisnisnya sama. Dia bagaimana dia mengelola pekerjaannya, misalnya ya. Siapa tahu misalnya kita selama ini pembayarannya itu one of the highest misalnya dibandingin sama kompetitor yang lain. Kita harus turun satu level misalnya. Itu nomor 3. Tadi udah dari kesejahteraan karyawannya, target dari perusahaannya, habis itu dari kompetitornya bilang apa gitu ya. Sama yang terakhir yang nggak boleh dilupakan adalah mengenai regulasi dari sisi pemerintah. Misalnya dari sisi pemerintah bilang bahwasanya seorang karyawan itu harus mendapatkan minimal gajinya UMP atau UMK dan sebagainya gitu ya. Nah tapi misalnya ada ruangan atau fleksibilitas dari sisi perusahaan bahwasanya untuk mitra kita pendekatannya itu misalnya walaupun dia kalau mitra kan belum tentu setiap hari bekerja betul kayak Gojek, teman-teman Gojek atau Grab kan menentukan bekerjanya tergantung dari mitranya sendiri gitu ya. Dia mau masuk hari itu atau enggak, lagi mager apa enggak gitu ya. Ya, nah tapi itu diproyeksikan misalnya hasil akhirnya dia akan mendekati UMK atau UMP misalnya. Ya, itu tadi 4 faktor yang kita tentukan, yang kita perhatikan dalam hal menentukan tadi translate ke activity kita. Tadi apa yang nomor 1? Ayo. Nomor 1 tadi apa? Kesejahteraan pekerjanya sendiri. Nomor 2 target perusahaan. Nomor 3 kompetitor berbuat seperti apa. Nomor 4 regulasi dan pemerintah. 4 hal itu yang utamanya kita perhatikan gitu ya. Banyak, saya harus bilang di depan gitu ya, banyak perusahaan itu ya ujung-ujungnya dia akan perhatikan yang nomor 2 dulu. Kebutuhan dari perusahaan itu akan seperti apa ya, kebutuhan dari perusahaan itu akan seperti apa ya, karena kita maksudnya yang mempertahankan aktivitas bisnisnya berarti kebutuhan perusahaan harus dipenuhi dulu. Nah itulah ya tadi kenapa ada bahasan mengenai regulasi pemerintah ya, pembahasan mengenai apakah gratis ongkir itu harusnya dibatasi atau tidak.
Nah itu tujuannya supaya solusinya itu tidak selalu datang dari perusahaan. Solusinya juga harus datang dari pemerintah sebagai regulator. Ya, untuk memberikan tadi common playground yang semuanya itu punya hak, semuanya itu punya kuasa yang minimal lebih equal, minimal lebih fair permainannya, supaya nggak ada satu pihak yang lebih tekan. Jawabannya politis banget gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu, karena tidak bisa semuanya harus diselesaikan mengenai regulasi perusahaan tadi. Karena kalau sudut pandangnya hanya selalu dari regulasi perusahaan, pasti yang dilakukan adalah costnya terus. Activity of doing business, kalau misalnya dolarnya tiba-tiba jadi 17.000, harganya harus ada strategi baru untuk pengelolaan biaya. Ya. Nah itu harus ada penengah. Menjawab? 50% dia menjawabnya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain? Tadi udah dikasih tahu strategi belajarnya di mana. Ya, strategi belajarnya kalau nggak bikin akun baru, belajarnya ke Jakarta dulu. Ya, dan selalu perhatikan itu ya, selalu perhatikan originnya. Ya, kalau misalnya teman-teman belanja di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia, setiap kali ada barangnya di situ di bawahnya ketahuan ya. Alamatnya di mana? Tahu nggak? Oh, nggak pernah perhatikan di rumah. Ya, karena di situ dikasih tahu. Kalau di Tokopedia itu dikasih tahu kabupaten levelnya. Dia berasal dari kabupaten lain, Tangerang atau kabupaten segala macam. Ya. Shopee bisa dipilih juga, betul? Bisa. Originnya bisa. Betul. Ya. Itu jadi strategi mengakali ongkir jalan untuk materinya. Kira-kira teman-teman masih ada yang mau ditanyain? Saya ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Aurel. Jadi ini pertanyaan dari pengalaman saya. Jadi saya beberapa bulan lalu berbelanja di salah satu platform e-commerce. Saya beli parfum ya, seharga 172.000. Ya benar. Terus ternyata kurirnya salah alamat. Kurirnya salah alamat, terus kan ada kontaknya. Saya chat dong kurirnya. Kira-kira bisa diantar ke alamat yang benar nggak? Kurirnya bilang bisa, meskipun dia agak slow respon ya. Terus awalnya karena dia slow respon, jadi saya kontak ke ekspedisinya yang tertera di infonya itu. Terus ternyata di platform itu ekspedisinya nih chatnya tuh kayak bot ya. Jadi saya chatan sama bot. Jadi saya bilang alamat saya, kurirnya salah alamat. Terus mungkin botnya nih infoin ke kurirnya buat anterin balik. Jadi sekitar 3 harian itu saya nerima refund. Iya, 172.000. Tapi nggak lama kurirnya ngechat saya. Dia udah nganterin barangnya. Iya, makanya itu saya beli lagu, terus saya dapetin uang saya balik. Terus saya merasa nggak enak kan, jadi saya ngechat lagi ke botnya, gimana cara balikin? Uangnya, karena barangnya udah saya terima. Jadi kayak saya merasa nggak enak gitu, saya takut ngerugiin. Jadi tapi botnya nggak membantu, karena nggak menjawab. Jadi yang dirugiin itu di sini kurirnya atau marketplace-nya atau apa? Terima kasih. Mantap sekali. Jadi Apa saya di sini misalnya customer service, nomor paket Anda di sini. Oke. Nah tapi itu pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih. Tepuk tangan lagi ya. Itu adalah aktivitas sehari-hari dan saya coba menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Bukan maksudnya membela, ya. Tapi maksudnya ini adalah menjelaskan apa sih yang terjadi di balik itu. Oke, tadi Aurel tadi bilang bahwa saya pakai salah alamat gitu ya, salah alamat. Oke.
Nah, yang terjadi teman-teman, saya kasih tahu begini. Barang paketnya udah nyampe ke last mile facility tadi ya. Jadi dari seller ke sorting center, nyampe ke last mile facility, baru last mile facility kasih ke kurir, betul? Betul. Nah, ketika udah mau disortir, dikasih ke last mile facility, dikasih ke kurir, ya, maksud kurir baca, ini alamatnya di mana? Atau misalnya ini alamatnya bukan alamat gua nih. Ya, yang terjadi apa? Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang menghambat produktivitinya itu kurir, menurut teman-teman itu akan menjadi prioritas atau tidak? Kalau dari sudut pandang kurir nih, ini ada satu paket nih, paketnya alamatnya nggak jelas atau customer resek atau misalnya begitu, ya, itu kira-kira bakal jadi prioritas apa enggak? Enggak, pasti ditaruh di belakang. Pasti ditaruh di belakang. Ngapain gue mencoba mengupayakan satu paket ini terkirim di saat 98 lainnya masih menunggu untuk dikirimkan? Itu ya yang terjadi. Ya, makanya teman-teman sekarang cek alamat yang terdaftar di e-commerce-nya. Saya memperjuangkan hak-haknya teman-teman kurir di sini. Perbaiki alamatnya teman-teman sejelas mungkin gitu ya. RT, RW, patokan, kanan kiri segala macam dibuat selengkap mungkin. Karena itu membantu sekali. Karena itu membantu sekali. Ya, pahalanya banyak. Ya, ya. Mengurangi pekerjaan itu. Betul. Nah, sekarang saya kasih tahu, kalau misalnya tadi paket yang tidak diprioritaskan tadi, sebutlah si kurirnya sudah menjalankan delivery runs ya. Udah dikirimin 98 paketnya udah dikirim. Dia balik ke udah di saat itu posisinya udah jam 7 malam atau udah jam 8 malam sudah gitu. Kalau misalnya rumahnya itu jauh, ya, yang akan dilakukan adalah paketnya akan dikembalikan lagi ke last facility untuk dikirim besoknya. Udah satu hari lagi. Betul? Itu kalau paketnya tidak kececer, kalau paketnya tidak hilang. Ya, itu udah bisa nambah beberapa hari. Atau misalnya terjadinya masalahnya itu di proses sorting di proses sebelumnya. Ya, dari sorting facility yang harusnya kirimnya ke hub Serpong, dikirimnya ke hub Serpong Utara. Di hub Serpong Utara tidak bisa menyelesaikan itu. Akhirnya harus dikirim lagi ke hub Serpong supaya bisa diantarin ke alamatnya customer. Udah makan 1-2 hari. Ya, ini bukan membela teman-teman sekali lagi, tapi itu kemungkinan yang bisa terjadi dari sisinya aktivitas logistik hanya karena alamatnya misalnya tidak jelas atau salah akses. Nah, terus saya tanya sekarang, nah yang nanya malah yang cerita, enak banget yang mau jadi pembicara itu. Kira-kira kenapa customer service itu menggunakan bot? Mungkin saking banyak yang nanya. Saking banyak. Mungkin kayak bot aja. Pakai bot aja betul supaya apa? Efisien dan responsif. Kosnya berkurang, betul. There's been some pressure, there's always pressure ke perusahaan logistik untuk cutting down the cost. Salah satunya adalah ke masalah customer experience. Mereka bisa bilang ya, ini saya ngomong dari opini pribadi. Mereka bisa bilang ini adalah inovasi, ini adalah hal baru, ini adalah breakthrough. Padahal ujung-ujungnya di balik itu semua ada hal lebih fundamental lagi. Masalah cost reduction. Yang tadinya harus bayar orang misalnya untuk customer service, misalnya ada 15 orang untuk handle semuanya, digantikan pekerjaannya menjadi bot. Karena apa? Karena tadi ya kuncinya automation tadi apa? Ingat kan tadi kuncinya automation apa? Hal yang berulang, hal yang repetitif. That's right. Dia selama halnya repetitif, selama ada polanya, kalau bisa itu di otomatis kan? Gitu. Nah makanya yang jawabnya bot. Tapi pertanyaannya bisa jadi kalau bot itu idealnya kan bisa membantu lebih cepat, membantu menjawab pertanyaan yang lebih repetitif. Pertanyaannya Aurel belum tentu terjawab dengan cepat. Makanya tadi boleh balik ke ini. Page nomor 16. Ya, tadi salah satu soft skill-nya apa? Communication, betul. Logistik itu tuh terdiri dari multiple departments, di mana masing-masing departemen itu orangnya banyak. Ya, satu lagi.
Ya, orangnya banyak. Bagaimana menyampaikan nih ada satu komplain dari seorang customer yang bisa mengerjakan adalah kurirnya supaya dikirimkan kembali. Kalau itu tidak lurus, udah masuk apa? Jauh. Soft skill. Betul. Ya. Itu di situ ada problem solvingnya, di situ ada communicationnya, di situ ada translation strategi itu gitu. Karena masalah sesederhana itu tadi ada customer komplain, perlu tindakannya harus cepat. Sayangnya tadi semoga tadi bukan ada yang Allah semua. Ya, tapi itu kemungkinannya. Jadi saya juga kayaknya alamatnya kurang lengkap. Terus saya kesal dong. Saya mau kembaliin uangnya. Ini adalah contoh customer yang baik gitu ya. Iya, nggak kejawab sama buatnya. Ya berarti ntar saya harus bilang, oh wajib trinya harus ditambahin lagi satu kasus lagi, customer-nya menerima barang dan menerima uangnya sekaligus. Tapi begini, ya dari sisi e-commerce itu, nih saya kasih tahu ini ya, info orang dalam A1 ini, ya supaya kan customer itu kan komplainnya kan kalau tadi kalau logistiknya nggak berhasil, ngomel ke e-commerce ya, ngomel lagi e-commerce. E-commerce-nya itu tuh demi menjaga, lagi ya, apa ini prinsipnya sama kayak tadi sejauh ini bukan dulu. Ya, yang penting komplainnya itu bisa ditangani lebih cepat. Mau aktivitasnya benar atau aktivitasnya kurang tepat. Yang penting urusannya customer yang beres dulu. Akhirnya apa tadi uangnya diterima. Ya, uangnya diterima. Tapi habis itu apa yang terjadi di belakang? Ya, e-commerce-nya akan menagihkan itu ke perusahaan logistiknya atas komplainnya orang tadi. Jadi 170.000 itu dibebankan ke logistiknya. Ya, A1. Ya, habis itu logistiknya tadi karena dia dibebankan oleh e-commerce sebagai customer, jadi akhirnya akan membebankan itu kembali ke siapa? Ke kurir, ke operation itu aja terus kan. Ya, akhirnya yang paling dirugikan posisinya adalah di kurir. Ya, pakai teori dikemudiin, uangnya juga harus di. Ini bukan tujuannya bukan buat orang bersalah ya, tapi itu yang kemungkinan betul. Ya, karena ini bukan cerita baru, Ya, pasti ada dasarnya SOP-nya gitu ya yang diregulate sama teman-teman e-commerce itu supaya customer tadi nggak bikin postingan viral misalnya, atau misalnya nggak usah ramai dulu di e-commerce atau di mana gitu ya, itu dulu yang dijagain customer beres dulu. Tapi habis itu ada aktivitas tadi untuk kemudian menjawab. Terima kasih. Teman-teman, udah clear? Jadi sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan juga pengalaman yang sudah diberikan kepada kami, jadi kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Bapak Alvin Muhammad Hadrian. Penyerahan adalah Gigi. Angga yang melet-melet, kagak gua dile. Angga yang melet-melet, orang-orang aku sayang kamu satu jam MC di sini 1 melawan 5 apa yang terjadi dari seorang gila di hadapan apa yang S kage bunsin no jutsu